Bab 471, Jalur Pelatihan Dewa. Alam Iblis, tempat yang tersembunyi di kedalaman. Android dunia iblis Mira meletakkan tangannya di belakang punggungnya, mata merah darahnya menatap ke depan dengan kejam. Dia berjalan di koridor panjang dan sempit yang berkelok-kelok, sambil membuat tap. Mengetuk, mengetuk, terdengar, suara yang tajam dan jernih bergema di koridor ruang waktu. Jalan luas dan kabur di belakang telah menghilang dalam kegelapan dan tidak terlihat lagi. Bayangan buram muncul beberapa kali, dan penyihir berpakaian merah, Towa, muncul di depan Mira. Kamu meninggalkan alam iblis tanpa izin untuk membuat kesepakatan dengan Frieza itu. Mira membungkuk ke arah wanita penyihir itu. Ya, Tuan Towa, ini adalah persiapan yang diperlukan untuk kebangkitan Master Demigra. Mata ungu Towa bersinar terang, dan tiba-tiba, wajahnya tersenyum. Ya, untuk Demigra sama yang agung. Jadi, apa keuntungan Anda? Anda tahu bahwa membuang sepotong kristal iblis dengan sia-sia sangatlah mahal. Tuan Towa, tolong lihat. Mira membuka tangannya, dan sebuah tabung reaksi berisi darah ungu melayang di atas telapak tangannya, yang dikelilingi oleh cahaya samar berwarna keperakan. Apa ini? Mata Towa menyipit. Meskipun wajahnya yang halus seperti batu giok memiliki senyuman menawan, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Darah ini tidak biasa. Samar-samar Towa bisa menebak identitas pemiliknya. Ini darah Frieza. Saya menggunakan kristal iblis sebagai gantinya. Frieza bajingan itu bersedia mematuhi perdagangan dan memberimu darah. Sambil terkekeh, Towa mengambil tabung reaksi berisi darah Frieza dari tangan Mira dan melihatnya. Pupil ungunya seperti kristal yang indah, bersinar terang. Dia secara alami tidak mau, tapi kekuatanku berada di atasnya. Wajah kaku Mira berkedut beberapa kali, menceritakan secara singkat apa yang dia lakukan. Mengapa kamu harus berdagang? Bukankah mencurinya saja sudah cukup? Tuan Towa, pembangkit tenaga listrik yang kuat di alam semesta 7 sedang memperhatikan dengan penuh perhatian. Saya tidak bisa menarik perhatian malaikat, karena itu akan merugikan kebangkitan Master Demigra, kata Mira, menceritakan semuanya secara detail seperti biasa. Towa terkikik dan melihat darah ungu di tangannya sambil tersenyum memabukkan. Kali ini, kamu pintar, tapi lain kali jangan mengambil keputusan sendiri. Saat ini, kita harus bersembunyi dalam kegelapan dan perlahan membuat rencana sampai Master Demigra dibangkitkan. Ya, Mira menjawab dengan tenang sebelum berubah menjadi kepulan asap, menghilang. Towa memandang dengan dingin dengan wajahnya yang cantik dan mulus. Pria yang berani, berapa banyak yang dia ketahui. Sambil mengerutkan kening sambil melihat darah Frieza, Towa kembali tersenyum. Dengan darah ini, saya mungkin bisa membuat android yang lebih bertenaga. Tidak, itu masih belum cukup. Darah Frieza saja tidak bisa menjadi yang terkuat. Saya harus mendapatkan lebih banyak lagi. Siapakah pakar terkuat di Universe 7? Rencana yang bagus, hehehe, sepertinya aku akan sibuk lagi. Sebagai pengontrol ruang waktu alam iblis, kekuatan Towa tidaklah besar, tetapi sihirnya sangat aneh, karena ia memiliki teknologi manufaktur android yang sangat kuat. Karena itu, dia dipilih oleh Dewa Iblis kuno Demigra sebagai juru bicara untuk membangkitkannya. Juga dengan dukungan Dewa Iblis, Demigra, Towa menciptakan Demon Realm Android Mira yang pertama. Namun Towa tidak puas dengan Mira. Meskipun pria itu kuat dan menghormatinya dari luar, tidak ada yang tahu pikiran apa yang dia simpan jauh di dalam hatinya. Dabura, si idiot itu benar-benar mengikuti Babidi untuk melakukan perintahnya. Dia sangat bodoh. Apa gunanya Majin Buu yang remeh? Penglihatannya terlalu kecil. Dia pantas dihancurkan. Memikirkan masalah alam iblis, Towa hanya bisa memegang keningnya sambil menghela nafas. Secara nama, Dabura adalah kakak laki-lakinya, tapi dia tidak terlalu menyayanginya. Lupakan, kenapa dia begitu memikirkannya. Sebaliknya, dia memikirkan cara membuat android yang sempurna. Di Time Vault, Kai tertinggi waktu, Kronoa, dengan serius menyelidiki apa yang terjadi di sekitar Frieza dalam beberapa tahun terakhir, dan dia akhirnya menemukan beberapa petunjuk di buku awal dan akhir. Kronoa bersandar di kursi kayu kecil, rambut oranyenya tergerai, dan bergumam, kenapa orang alam iblis itu mengambil darah Frieza. Planet Hongshan. Setelah 10 tahun, turnamen seni bela diri kembali dimulai. Sama seperti 10 tahun yang lalu, ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk bersaing memperebutkan tempat di peringkat, semua Saiyan berusaha sekuat tenaga untuk menang di arena yang dibuat khusus. Karena jumlah Saiyan meningkat lebih banyak dibandingkan 10 tahun yang lalu, dan pengaturan turnamen ini lebih teliti, turnamen ini berlangsung selama 7 hari. Setelah turnamen berakhir, botol Fountain of Youth dibagikan. Air mancur awet muda yang dimiliki Siaya telah didistribusikan sepenuhnya. Keesokan harinya berlalu dengan damai. Planet Hongshan tenang, dan tidak terjadi peristiwa besar. Suatu hari, Siaya melayang dengan tenang di tengah langit biru dan cerah. Di bawah atmosfer biru langit yang cerah, terdapat lautan biru yang luas. Angin sepoi-sepoi menggerakkan permukaan laut, menghasilkan riak-riak kecil. Kumpulan ikan di laut tampak seperti pita sutra berwarna coklat. Seekor binatang laut raksasa melompat keluar dari laut dan membuka mulut besarnya. Dengan suara celepuk, ia jatuh kembali ke dasar laut, menciptakan gelombang besar setinggi puluhan meter. Ketenangan laut tiba-tiba pecah. Aura emas tiba-tiba melonjak, ombak besar di permukaan laut tiba-tiba bergelombang, dan Siaya memasuki Super Saiyan 3.
Beberapa hari telah berlalu sejak dia kembali ke planet Hongshan, dan sekarang dia akhirnya punya waktu untuk memahami dengan cermat berbagai aspek dari negara bagian ini. Kekuatan pertempuranku mendekati 35 miliar, sedikit lebih tinggi dari kekuatan penuh Super Saiyan 2, tapi aku tidak bisa mempertahankannya terlalu lama. Setelah membatalkan transformasi dan mendapatkan kembali keadaan normalnya, si ayah terengah-engah saat butiran keringat menetes di dahinya. Saya tidak bisa bertransformasi untuk waktu yang lama, atau tubuh saya tidak akan mampu menanggungnya. Sebuah transformasi yang tidak dapat bertahan lama adalah sebuah kegagalan. Kekurangan ini harus diperbaiki, apapun yang terjadi. Jika terobosan itu hanya sesaat, maka berusaha menjadi lebih kuat akan sia-sia. Ketika terobosannya berakhir dan dia berubah kembali ke keadaan normal, bukankah dia akan mendapat pukulan? Tidak ada yang suka diinjak-injak. Mata hitamnya menunjukkan tatapan suram. Si ayah tidak terlalu puas dengan bentuk Super Saiyan 3. Berbicara tentang transformasi Super Saiyan 3, meskipun ini merupakan peningkatan 400 kali lipat dari keadaan normal, dan terlihat sangat menarik, tampaknya itu adalah bentuk yang memiliki nilai yang sangat kecil. Karena sulitnya transformasi dan persyaratan tubuh, hanya Goku dan Gotenks yang mencapainya dalam karya aslinya. Ada masalah di sini. Kekuatan pertempuran si ayah di negara bagian Super Saiyan 2 telah mencapai 25 miliar. Lalu mengapa hanya 35 miliar setelah bertransformasi menjadi Super Saiyan 3? Bukankah seharusnya meningkat 400 kali lipat? Hal ini sebenarnya mudah dimengerti karena, terlepas dari kekuatan transformasinya, kekuatan akhir terkait dengan kekuatan pertempuran keadaan normal dan penggandanya. Secara umum, transformasi Super Saiyan biasa adalah 50 kali keadaan normal, dan 100 kali untuk Super Saiyan 2. Tidak ada yang salah dengan hal ini, tetapi Ascended Super Saiyan dan Full Power Super Saiyan terletak di antara kedua keadaan tersebut, yang masing-masing memiliki 65 kali meningkat dan 80 kali meningkat. Pengaturan ini telah disebutkan sebelumnya. Memikirkan hal ini, peningkatan 400 kali lipat Super Saiyan 3 memang terlihat sangat kuat, tetapi yang terbaik adalah mengingat bahwa transformasi Super Saiyan si ayah pada dasarnya berbeda dari transformasi Goku dan yang lainnya. Kekuatan dasarnya juga lebih kuat. Terlebih lagi, sebelum dia mencapai kondisi kekuatan penuh Super Saiyan 2 yang belum pernah terjadi sebelumnya, pada kenyataannya, peningkatan kekuatannya telah mencapai nilai hampir 300 kali lipat. Jadi, kekuatan pertempuran si ayah sebesar 25 miliar sebenarnya adalah kekuatannya setelah meningkat 300 kali lipat. Kekuatan pertempuran negara normal lebih dari 80 juta. Jadi, 35 miliar kekuatan pertempuran telah melampaui peningkatan 400 kali lipat. Namun dibandingkan dengan stabilitas dan daya tahan Super Saiyan 2, meskipun Super Saiyan 3 tentunya memiliki terobosan baru dalam hal kekuatan, namun agak memalukan karena tidak bertahan lama. Sebagai imbalan atas kelelahan tubuh dan tekanan mental yang tidak biasa, tingkatkan kekuatan sebesar sepertiga kekuatan penuh Super Saiyan 2, baik itu untung atau rugi. Orang yang berbeda memiliki pandangan berbeda mengenai masalah ini. Tentu saja, dalam pertarungan dengan Silver Frieza, si ayah berhasil menerobos dalam situasi berbahaya dan memusnahkan Frieza. Dari sudut pandang ini, si ayah tampaknya mendapat untung, tetapi dari sudut pandang peningkatan penting, transformasi Super Saiyan 3 tidak memberinya lompatan kualitatif dan sedikit mengecewakan. Jika menggunakan kekuatan Goku sebagai standar, ambang batas ditetapkan, Super Saiyan 2 memiliki sekitar 5 miliar kekuatan pertempuran, dan Super Saiyan 3 memiliki sekitar 20 miliar kekuatan pertempuran. Jika berbicara tentang kekuatan, si ayah sudah mencapai level ini ketika dia melawan Broly beberapa tahun lalu. Jadi, Super Saiyan 3 mungkin bagus, tapi nyatanya tidak terlalu menarik bagi si ayah. Jadi kenapa dia harus mengejar Super Saiyan 3? Jawabannya adalah masalah batasan. Dia jelas bahwa tujuannya adalah untuk berjalan di jalur pelatihan dewa, dan jalan ini pernah dilewati oleh dewa penghancur virus dan ditutupi dengan duri dan rintangan. Belum lagi kesulitan yang berat dan aneh, namun waktu yang dihabiskan tidak bisa diukur dengan menggunakan tahun sederhana. Jika si ayah bukan seorang Saiyan, dan tidak melalui jalan pintas, siapa yang tahu seberapa jauh dia bisa berjalan di jalan ini bahkan jika dia menghabiskan seluruh hidupnya. Fisik Saiyanlah yang memberi si ayah jalan pintas untuk meningkatkan tubuh fisiknya hingga batasnya, dan kemudian menggunakan jalur pelatihan Dewa Bintang Pencipta untuk menstabilkannya, yang benar-benar dapat menghemat banyak waktu. Bab 472, Kejutan Guntur. Saat aku kembali, aku akan berbicara dengan Siling dan Miers untuk mengetahui kapan kita bisa pergi ke planet Dewa Penghancur untuk berlatih sebentar. Melihat ombak yang mengamuk menghantam pantai di bawah selama beberapa waktu sebelum kembali tenang, si ayah tersenyum cerah. Dia tahu bahwa hambatan besar telah dihilangkan dari jalur pelatihannya, dan kemudian, yang perlu dia lakukan hanyalah mengkonsolidasikan dimensi sebelum melanjutkan mengembangkan fondasinya saat ini. Setelah itu, dia berbalik dan terbang menuju daratan seperti kilat, melesat di udara. Dia segera berubah menjadi titik hitam dan menghilang ke langit biru yang luas. Bumi, rumah kami, matahari bersinar terang, langit dan laut berwarna biru. Krilin yang mengenakan seragam bela diri sedang berdiri di pantai yang dangkal. Air laut tidak setinggi mata kaki, dan ombak menerjang pantai hingga menimbulkan suara deburan. Krilin mengangkat tangannya dan merentangkannya, dan bagian tengah telapak tangannya tiba-tiba bersinar dengan sinar hijau terang. Kejutan-kejutan guntur. Dengan suara gemuruh yang keras, petir di tangannya terbang seperti naga yang mengaum, menyebabkan air berbusa pada jarak beberapa kilometer langsung meledak.
Kejutan-kejutan guntur, seperti Tri-Beam, adalah keterampilan unik yang diturunkan dari Master Generasi, Master Mutaito. Kedua teknik tersebut masing-masing diwarisi oleh Master Rossi dan Master Sen. Karena kedua teknik ini sangat kuat dan dapat dengan mudah menguras kekuatan fisik, Master Rossi dan Master Sen menggunakan otak mereka, dikombinasikan dengan pengalaman mereka, untuk mengembangkan Kamehameha dan Dodon Rai. Keduanya adalah teknik yang terkenal dan terkenal di dunia seni bela diri. Gelar Master Rossi, Dewa Seni Bela Diri, sebagian besar berasal dari sini. Di pantai, Master Rossi, yang mengenakan celana pantai, sedang berbaring di kursi berlengan, menyaksikan Krilin menguasai kejutan-kejutan guntur dalam waktu yang begitu singkat. Dia hanya bisa mengangguk dalam hati. Masing-masing muridnya telah mencapai hasil yang luar biasa, dan kekuatan mereka telah lama melampaui miliknya. Sebagai seorang guru, dia tidak punya apa-apa lagi untuk diajarkan kepada mereka dalam hal kekuatan. Dia hanya perlu memberi mereka beberapa saran tentang pengembangan mental seniman bela diri. Bagaimanapun, dia tidak hidup selama 300 tahun dengan sia-sia. Tidak seorang pun harus memperhatikan tingkah lakunya yang kekanak-kanakan dan penampilannya yang ceroboh. Kapanpun dia serius, ahli seni bela diri memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat daripada Goku dan lainnya. Krilin, kejutan gunturmu hampir sempurna. Langkah selanjutnya adalah memahaminya secara menyeluruh dan mengintegrasikannya ke dalam teknik Anda sendiri. Kejutan-kejutan guntur pada dasarnya merupakan teknik ofensif, tetapi juga merupakan metode penyegelan area luas. Ia juga memiliki beberapa cara pertahanan, yang akan sangat menguntungkan Anda. Tuan Rossi melepas kacamata hitamnya dan memperingatkan dengan serius. Ya, Krilin mengangguk penuh semangat. Setelah rekan-rekan magangnya memulai jalur pelatihan masing-masing, hanya Krilin yang kembali ke rumah Kame dan terus mendengarkan ajaran Guru Rossi. Kali ini, Husky keluar dengan mengenakan syal dan memegang sendok di tangannya. Kalian berdua, makanan sudah siap. Datang dan makan. Oke, setelah memberikan penegasan, Master Rossi dan Krilin perlahan masuk ke dalam rumah. Hidangan yang tidak terlihat mewah sudah ada di meja makan, 4 piring dan sup. Itu tidak kurang. Kame House saat ini hanya memiliki Master Rossi, Krilin, dan Husky. Jika dihitung kura-kura tua, mereka punya 4 mulut yang harus diberi makan. Pada karya aslinya awalnya merupakan karya Laon, namun di dunia ini Laon dicuri oleh Siaya ketika ia masih kecil dan dibawa ke rumahnya untuk mengurus perut keluarga Siaya. Sekarang, semua makanan di Kame House ada di tangan Husky. Husky, yang awalnya merupakan pencuri ulung nomor 1 di dunia, sudah berhasil melakukannya dengan baik. Penipuan dan penculikan adalah hal-hal tingkat rendah yang sudah dia hentikan. Saat ini, Goku dan yang lainnya sangat terkenal, dan dengan status ahli bela diri, seseorang bisa mendapatkan subsidi yang cukup besar di mana saja. Ini adalah lingkungan bumi saat ini. Status seorang ahli bela diri tidak hanya mulia tetapi juga lebih populer dari sebelumnya. Melihat cara baru menghasilkan uang, Husky langsung merasa bahwa karir pencuri ulung tidak memiliki masa depan dan hanya memulai sebagai juru masak di sini. Meskipun dia memiliki kepribadian yang kejam, jika dia tidak terprovokasi, sifat baiknya akan terlihat. Dia biasanya berlari ke gunung palsu ketika dia tidak ada pekerjaan. Hidupnya sangat nyaman. Krilin, seharusnya sudah waktunya turnamen seni bela diri dunia yang baru dimulai. Hadiah uangnya harus besar. Apakah Anda ingin berpartisipasi? Husky bertanya sambil menyantap makanannya. Turnamen seni bela diri dunia akan segera dimulai. Krilin membeku. Bukankah itu setiap 3 tahun sekali? Husky bertanya sebagai balasan. Menghitung waktunya, memang sudah tiba. Master Rossi mengangkat kepalanya dan berkata, mulutnya penuh dengan bubur, Husky, kamu salah karena ketika alien menginvasi bumi sebelumnya, hal itu menyebabkan pergolakan besar di masyarakat. Saat ini, pekerjaan rekonstruksi masih berlangsung, sehingga turnamen seni bela diri dunia ditunda hingga 2 tahun kemudian. Apakah begitu? Lalu, tidak ada uang yang bisa dihasilkan. Mendengar turnamen bela diri ditunda, Husky hanya bisa berteriak kecewa, emosinya menurun drastis. Krilin tertawa dan berkata, saya pasti akan menjadi juara lain kali. Goku dan Piccolo tidak boleh berpartisipasi di turnamen berikutnya. Dia sangat optimis. Bagus, ayo makan, makan. Husky tersenyum, menaruh beberapa piring ke dalam mangkuk Krilin. Cukup, aku bisa mengambilnya sendiri. Setelah makan malam, Krilin terus berlatih di bawah bimbingan Master Rossi. Hanya dalam beberapa hari, Krilin hampir mempelajari semua teknik yang ada di kotak harta karun Master Rossi. Bahkan rahasia yang biasanya tidak diungkapkan seperti gelombang penahanan jahat diajarkan oleh Master Rossi secara rinci. Hari-hari berlalu. Gunung Palsu, Goku, dan Piccolo sedang berlatih bersama. Setelah pertempuran di planet Namek, kepribadian Piccolo banyak berubah dan dia mulai berkomunikasi dengan baik dengan Goku. Saat ini, Goku dan Piccolo adalah yang terkuat di dunia. Hanya ketika mereka bertarung, mereka dapat sepenuhnya merasakan perasaan penuh gairah pertarungan antara yang kuat. Baik Goku maupun Piccolo adalah seniman bela diri tipe pertarungan, dan mereka hanya akan merasa bersemangat jika tinju mereka saling memukul tanpa terkendali. Tentu saja, selain latihan berpasangan harian, mereka juga bertanggung jawab melatih Gohan. Dimulai dari dasar-dasar dan melatih naluri bela diri Gohan. Berbeda dengan Gohan yang lengannya patah di dunia masa depan itu, yang, karena kematian dini Goku dan kematian berturut-turut para prajurit bola naga,
tidak menerima banyak pelatihan ortodoks, kecuali mengikuti Piccolo untuk berlatih selama 1 tahun, dia telah berjalan di jalur yang tidak lazim pada waktu lain. Ditambah dengan perbedaan pola asuh dan mentalitas, potensi unggulan Gohan berambut hitam pun terbuang percuma. Baru setelah munculnya android ketika dunia jatuh ke dalam situasi putus asa, barulah dia sadar akan kenyataan, namun pada saat itu seni bela diri bumi sedang mengalami kemunduran, dan betapapun bagusnya potensi Gohan, di mana tidak ada seorang pun di sana, untuk membimbingnya. Sulit untuk berhasil tanpa dukungan apapun. Di bawah pelatihan bersama Goku dan Piccolo, Gohan berambut ungu dengan cepat mengimbangi perasaan ilusi yang ditimbulkan oleh potensi buka kunci, dan potensi aslinya terbuka sedikit demi sedikit. Saat ini, Bulma berjalan ke belakang gunung dengan mengenakan mantel wol, diikuti oleh seorang wanita jangkung. Dilihat dari gaunnya yang cantik, identitasnya pasti tidak biasa. Yang paling menarik perhatian adalah wanita itu memiliki ekor ramping di belakangnya. Apakah dia seorang Saiya? Bab 473, Goku tiba di planet Hongshan untuk pertama kalinya. Melihat Bulma memimpin wanita Saiyan itu, Goku dan Piccolo berhenti dan memandang mereka dengan bingung. Bulma, siapa dia? Goku bertanya dengan rasa ingin tahu. Bulma berkata, saya tidak tahu. Yah, dia bilang dia datang dari planet Hongshan, untuk mencarimu. Wanita itu mengangguk dan tiba di hadapan Goku, dan berkata tanpa ekspresi, Tuan. Kakarot, nama saya Hester, rekan satu tim Kapten Elise. Saya datang ke bumi karena Kapten Elise akan segera menikah, jadi saya ditugaskan untuk membawa Anda ke planet Hongshan. Setelah itu, wanita Saiyan bernama Hester mengukur Goku. Dia sepertinya mencari perbedaan antara Goku dan Saiyan lainnya, tetapi bahkan setelah mengamati dalam waktu lama, dia tidak dapat melihat perbedaan apapun. Namun, Hester tidak berani meremehkannya, karena dia tahu bahwa pemuda sederhana di depannya adalah kakak kaptennya, putra kedua dari Bardock yang perkasa, dan pembangkit tenaga listrik keempat yang mencapai level Super Saiyan. Ketika wanita Saiyan mengatakan bahwa saudara perempuan Goku, Elise, akan menikah, Goku terkejut. Dia sudah lama tidak bertemu saudara perempuannya, jadi dia bertanya, kita akan pergi ke planet Hongshan sekarang. Petik 2. Ya, selain itu, istri dan anak Anda juga akan ikut bersama kami ke planet Hongshan. Benar-benar, haha, perjalanannya pasti akan panjang. Saya belum pernah ke tempat sejauh ini. Saya ingin tahu seperti apa planet Hongshan itu. Meskipun Goku sudah lama mendengar bahwa ada banyak orang Saiyan yang tinggal di planet Hongshan, dia belum pernah ke sana. Kali ini, dia memiliki kesempatan untuk pergi, dan itu tiba-tiba membuatnya sedikit bersemangat. Planet Hongshan berada di wilayah timur. Sebuah pesawat luar angkasa biasa membutuhkan waktu beberapa tahun untuk sampai ke sana, apakah kita harus menghabiskan waktu beberapa tahun? Sebagai seorang ilmuwan, Bulma sangat peka terhadap teknologi dan bertanya. Hester tersenyum. Pesawat luar angkasa kami menggunakan teknologi navigasi tercanggih dari organisasi patroli galaksi, dan dapat melakukan perjalanan melintasi galaksi dalam beberapa hari, jadi jangan khawatir tentang waktu perjalanan. Sangat canggih. Mata Bulma berbinar. Hester mengangguk sambil tersenyum. Saat ini, Piccolo yang berdiri di samping merasa tidak pantas untuk mengikuti acara keluarga orang lain, maka ia mengucapkan selamat tinggal kepada Goku dan yang lainnya. Jika kamu sibuk, aku akan pergi dulu. Ah, oke Piccolo, kamu bisa kembali dulu, jawab Goku. Paman Piccolo, selamat tinggal. Gohan melambaikan tangannya. Piccolo mengangguk ke Gohan dan terbang menuju lereng bukit tempat dia tinggal. Melihat Piccolo terbang menjauh, Bulma berkata dengan penuh minat, kapan kita akan berangkat? Kapan saja, kata Hester sambil mengeluarkan kapsul Hoi Poi dan melemparkannya. Hah, sebuah pesawat luar angkasa berukuran sedang muncul di ruang kosong. Panjangnya lebih dari 40 meter, panjang keseluruhannya. Tubuhnya yang berwarna abu-abu keperakan memberikan kesan fiksi ilmiah. Ada beberapa kabin di dalamnya. Melihat pesawat luar angkasa yang begitu canggih, mata Bulma mulai bersinar, dan dengan rasa ingin tahu dia menyentuh permukaan pesawat luar angkasa tersebut. Ah, pesawat luar angkasa yang canggih. Kapan penggunaan kapsul Hoi Poi menjadi populer di alam semesta? Petik 2, petik 2. Hester tersenyum dan menjelaskan kepada mereka. Setelah itu, mereka memasuki pesawat luar angkasa, dan mesin pesawat luar angkasa menyala tanpa mengeluarkan suara. Gravitasi berubah, dan segera, pesawat ruang angkasa itu naik ke luar angkasa. Suara mendesing. Ia terbang keluar tata surya seperti kilat menuju wilayah timur. 5 hari kemudian, planet Hongshan. Pesawat luar angkasa yang membawa keluarga Goku memasuki jangkauan planet Hongshan. Planet hitam kemerahan muncul di bidang penglihatan. Segera, di bawah bimbingan pusat kendali, ia terbang ke lokasi pendaratan pesawat ruang angkasa. Kakarot, kita akan segera memasuki planet Hongshan. Karena planet Hongshan memiliki gravitasi 12 kali lipat bumi, mohon minta Nona Bulma untuk memakai perangkat gelang gravitasi ini. Sebelum pesawat luar angkasa mendarat, Hester mengeluarkan gelang unik dan menyuruh Bulma memakainya. Mengetahui fisiknya yang lemah, Bulma langsung mengambil gelang itu dan memakainya. Kelihatannya cukup bagus, lalu Bulma melambaikan tangannya ke semua orang. Pesawat luar angkasa diparkir dengan mulus di lokasi pendaratan, dan Goku, Bulma, dan Gohan turun dari pesawat luar angkasa dan dibawa keluar dari pelabuhan antariksa di bawah pimpinan Hester. Lokasi pendaratan pesawat ruang angkasa sipil planet Hongshan terletak di keempat penjuru kota.
Totalnya ada 4, selain lokasi pendaratan besar di pusat kota. Beberapa pelabuhan luar angkasa terpenting bersama dengan lokasi pendaratan pusat membentuk badan penerbangan keseluruhan di seluruh planet Hongshan. Mereka berperan dalam mengarahkan arus penumpang pada masa perang. Silakan ikuti saya. Hester dengan sopan membawa mereka keluar dari pelabuhan antariksa yang mirip mercusuar. Setelah melewati alun-alun yang luas, tidak ada jalan di depannya. Jadi, perlu terbang melalui hutan lebat untuk mencapai kota Saiyan. Memegang Bulma, Goku mengikuti berikutnya dan memasuki kota. Begitu mereka memasuki kota, bangunan dengan bentuk aneh muncul di depan mereka. Goku tahu bahwa semua bangunan ini adalah ruang pelatihan, seperti yang ada di Gunung Palsu, hanya saja ruang pelatihan di planet Hongshan jauh lebih besar dan lebih kompleks. Setelah melewati area rekreasi dan area pelatihan, mereka segera sampai di depan Villa Bardock. Bardock, Gin, dan Elise berdiri di depan pintu, menunggu lama sekali. Saat melihat keluarga putranya datang, Bardock menyambut mereka dengan senyuman. Hahaha, Kakarot, kudengar kamu telah menjadi Super Saiyan. Bagus. Bardock tertawa bahagia, sementara Gin menggandeng tangan Bulma untuk mengobrol dengannya lalu dengan lembut membelai rambut ungu Gohan. Gohan kecil, biarkan bibimu memeriksanya. Elise menatap Gohan sambil tersenyum hangat. Tante, menyapanya dengan sopan, Gohan kembali menatap neneknya Gin. Gin cukup mungil, karena masa remaja Saiyan yang panjang, dan karena meminum Fountain of Youth, Gin terlihat persis seperti gadis muda. Gohan tidak bisa mengucapkan kata, nenek. Tapi, Gin tidak peduli sama sekali. Dengan senyuman di wajahnya, dia berteriak pada Raditz, Raditz, apa yang kamu lakukan berdiri diam seperti orang bodoh? Kemarilah dan temui saudara laki-laki dan keponakanmu. Raditz yang sedang menatap kosong ke samping, tiba-tiba mendengar teriakan ibunya dan bergegas mendekat dari kejauhan. Raditz dulunya meremehkan adik laki-lakinya, yang dinilai sebagai prajurit tingkat rendah saat lahir. Namun, sejak dia datang ke planet Hongshan, nilai-nilai Raditz telah sangat terpengaruh dan secara paksa dibalik. Ternyata prajurit tingkat rendah juga bisa menjadi sangat kuat, dan dengan jumlah usaha yang sama, mereka hanya kalah sedikit dengan prajurit tingkat tinggi. Namun, peluang setiap individu berbeda-beda, dan pola perkembangannya juga berbeda. Serangan balik dari prajurit tingkat rendah telah menjadi kejadian biasa di planet Hongshan. Lambat laun, tidak ada yang berani meremehkan apa yang disebut prajurit tingkat rendah. Prajurit tingkat rendah apa? Mereka tidak ada. Meski mentalnya sudah siap, ia masih merasa seperti sedang bermimpi ketika baru-baru ini mendengar bahwa kakaknya telah menjadi Super Saiyan. Kakarot, prajurit tingkat rendah, sudah menjadi Super Saiyan. Sepertinya tidak banyak Super Saiyan di seluruh planet Hongshan. Raditz tidak percaya. Jadi, berdiri di depan Kakarot, menghadap prajurit muda itu, Raditz merasakan kecanggungan yang tak bisa dijelaskan. Kenyataannya mengatakan kepadanya bahwa adik laki-laki yang dulu dianggap remeh kini sudah menjadi eksistensi yang harus dia hormati. Goku dan yang lainnya disambut di dalam rumah. Makanan mewah sudah disiapkan di villa mewah. Setelah pesta mewah tersebut, keluarga Goku dan keluarga Bardock mengobrol tentang kehidupan sehari-hari mereka. Dia memberitahu Bardock secara detail tentang pelatihan di planet Kai dan pertempuran di planet Namek. Bardock mendengarkan dengan serius dan berkata, saya sudah meramalkan sejak lama bahwa Anda akan menjadi Super Saiyan di planet Namek, jadi saya membiarkan Anda tetap di bumi dan tidak menjemput Anda. Sekarang tampaknya keputusan ini sangat tepat. Goku menggaruk kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, berkata dengan sungguh-sungguh, mungkin karena hidup di bumi aku belajar banyak. Bab 474, Lintasan Asli. Ayo, kita keluar dan berdebat. Biarkan saya melihat bagaimana bentuk Super Saiyan Anda. Planet Hongshan sangat stabil. Anda dapat bertarung sepuasnya dan tidak perlu khawatir tentang kerusakan yang ditimbulkannya. Bardock juga kecanduan berkelahi. Setelah mengetahui bahwa putranya sudah menjadi Super Saiyan, dia merasa agak gatal untuk sementara waktu, ingin mencoba kekuatan putranya. Oke, Goku mengangguk senang. Bagaimana dia bisa melewatkannya jika dia bisa berjuang sepuasnya? Kerapuhan bumi membuatnya tidak bisa mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia takut jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, hal itu akan menghancurkan seluruh planet. Sekarang dia berada di planet Hongshan, dia tidak perlu mempertimbangkan hal ini. Tak lama kemudian, Goku dan Bardock terbang menjauh dari kawasan pemukiman dan tiba di atas lautan luas, lalu keduanya menjelma menjadi Super Saiyan. Bang, 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 keduanya bertarung sengit. Goku dan Bardock terlihat sama, kecuali bekas luka di wajah dan pakaian latihannya, keduanya hampir mirip. Setelah pertarungan sengit, duo ayah dan anak ini kembali ke kediaman untuk mendiskusikan pelatihan selanjutnya. Kakarot, jarang sekali kamu dan Bulma mengunjungi planet Hongshan. Bagaimana kalau tinggal sebentar? Setelah pernikahan Elise selesai, kita bisa berlatih dengan baik. Lingkungan planet Hongshan seperti surga bagi orang-orang kuat. Selama waktu istirahat, Bardock berkata pada Goku. Goku mengangguk setuju dan menatap Bulma. Bulma tersenyum dan berkata, kalau begitu saya akan tinggal di planet Hongshan untuk sementara waktu. Saya juga kebetulan ingin mempelajari teknologi masyarakat Freydaya. Pasangan ini sangat memahami kebutuhan satu sama lain. Kalau begitu sudah diputuskan, Bardock mengepalkan tangan kanannya dan menepuknya di telapak tangan kirinya, tampak bahagia. Ngomong-ngomong, kapan pernikahan kakak Elise? Dan siapa pengantin prianya? Bulma bertanya.
Berbicara tentang pernikahan Elise, Gin tertawa dan berkata, pernikahan Elise 6 hari kemudian. Pengantin prianya adalah Laret yang tumbuh bersamanya. Oh iya, Bulma pasti kenal Siling. Laret adalah adik laki-laki Siling. Adik Siling, Bulma tercengang. Ini suatu kebetulan. Kemudian, keluarga mereka menjadi saudara dengan Siling dan lainnya. Ngomong-ngomong tentang mereka, dia sudah bertahun-tahun tidak bertemu Siling dan Miers. Dia memikirkan bagaimana ketika dia bertemu Siling dan yang lainnya untuk pertama kalinya ketika dia masih muda, dia dan Goku digoda oleh mereka. Berbicara tentang keluarga Siling, Bulma bertanya, jadi Siling, Miers, dan Laun juga tinggal di dekat sini. Rumah mereka adalah villa tidak jauh di depan. Saat dibangun, villa kami semuanya terhubung satu sama lain. Villa terbesar di tengah adalah rumah Sir Siaya. Status Siaya dan mereka cukup tinggi, kata Bulma tiba-tiba. Jin tersenyum. Tentu saja, Sir Siaya adalah pemimpin Saiyan. Oh, ngomong-ngomong, tahukah kamu Vegeta, pria yang memandang semua orang dengan wajah cemberut? Bulma bertanya sambil memutar matanya. Gin memandang Bulma dan mengangguk, Pangeran Vegeta adalah putra mantan pemimpin Saiyan selama periode planet Vegeta. Adik laki-lakinya Tarbell ada di planet Hongshan. Kenapa, Bulma mengenal Pangeran Vegeta? Bulma berkata dengan muram, siapa yang ingin mengenalnya, tapi Vegeta saat ini tinggal di rumah saudara perempuanku. Saat aku melihatnya terakhir kali aku pergi ke rumah saudara perempuanku, dia memasang tampang dingin, seolah-olah semua orang berhutang banyak padanya, tetapi saudara perempuanku sepertinya sangat menyukainya dan selalu dekat dengannya. Bulma tidak bisa memahami kepribadian adiknya. Alangkah baiknya menggoda orang yang mirip es batu, dan selalu menempel padanya. Menurut pengamatannya, mungkin suatu saat nanti Vegeta akan menjadi kakak iparnya. Petik 2, petik 2. Melihat ekspresi Bulma yang tertekan, Gin tiba-tiba tertawa. Mengenai Pangeran Vegeta, dia pernah mendengar Bardock dan Siaya menyebutkan bahwa dia adalah pria dengan harga diri yang pantang menyerah. Sekarang putranya telah melampaui dia, mungkin hatinya sedang tidak enak badan. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan keluarga mereka. 6 hari kemudian, pernikahan dilangsungkan. Karena pasangan nikahnya adalah anak-anak Sir Bardock dan Sir Adri, pernikahannya sangat megah, dan semua orang Saiya yang memiliki sedikit prestise di planet Hongshan datang. Seorang pemuda tampan berambut hitam menggandeng tangan Elise saat mereka menyapa para tamu di atas panggung. Pemuda itu adalah pengantin pria di pernikahan ini, adik laki-laki Siling, Laret. Melihat kerumunan padat di bawah, Goku tidak bisa menahan ekspresi kagetnya. Semuanya ahli, bumi tidak bisa dibandingkan. Oh, kamu pasti putra bungsu Bardock. Seorang lelaki kekar yang memegang kendi anggur tiba di depan Goku dan mengukurnya. Nama saya Paladi, dan saya adalah teman dekat ayahmu. Paladi meminum anggur tersebut dan berkata dengan suara yang menggelegar. Paman Paladi, minum terlalu banyak anggur berbahaya bagi kesehatanmu. Jika Bibi Elis mengetahuinya, hidupmu akan menjadi sulit. Suara menggoda terdengar, dan Siaya berjalan mendekat sambil tersenyum bahagia. Dia menyapa Goku dan terus bercanda dengan Paladi. Setelah Paladi pergi, Siaya berkata kepada Goku, Paman Paladi adalah anggota pasukan dari generasi Ayah Siling. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Bardock dan juga salah satu veteran paling awal di planet Hongshan. Dia kuat, mata Goku bersinar, dan minatnya selalu berbeda dari orang lain. Di matanya, dia mungkin hanya melihat sisi kuat orang lain. Siaya tertegun, lalu dia tersenyum dan berkata, apa pendapatmu tentang planet Hongshan? Sangat kuat, meski jumlah orangnya tidak banyak, tapi semuanya kuat, kata Goku tulus. Siaya berkata, memang, level planet Hongshan secara keseluruhan sangat tinggi. Ada ribuan prajurit elit dengan kekuatan pertempuran lebih dari 10.000, tetapi jumlah Super Saiyan sangat kecil. Melihat ke arah Goku, dia melanjutkan, setelah kamu tinggal di planet Hongshan selama beberapa waktu, apakah kamu tertarik untuk pergi ke tempat di mana kamu dapat mempelajari banyak teknik yang menakjubkan? Mendengar Siaya berbicara tentang tempat di mana dia bisa mempelajari banyak teknik menakjubkan, mata Goku bersinar saat dia bertanya, tentu saja saya tertarik. Di mana itu? Planet Yardrat, aku bisa mengatur agar kamu pergi ke sana jika kamu mau. Menyebut nama planet ini dengan serius, Siaya berhenti berbicara dan terus menghadiri pernikahan Elise dan Laret. Goku berdiri di sana dengan pandangan kosong, menggumamkan nama, planet Yardrat, dengan linglung. Dalam alur cerita utama, ketika planet Namek dihancurkan, Goku menggunakan pesawat luar angkasa Kapten Ginyu untuk pergi dan tiba di planet Yardrat yang jauh, namun kenyataannya, karena Kapten Ginyu meninggal sangat awal, pertempuran di planet Namek juga sangat berbeda dari sebelumnya, alur cerita utama dan Goku tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke planet Yardrat. Namun, transmisi instan benar-benar merupakan peluang bagi Goku. Siaya tidak mau ikut campur terlalu banyak, tapi dia tetap mengingatkan Goku. Dalam satu malam, pernikahan resmi berakhir, dan para tamu pergi satu persatu. Setelah menikah, Elise dan Laret pun pindah ke villa di luar dan membentuk sebuah keluarga. Dalam beberapa bulan berikutnya, Goku terus melawan Bardock dan lainnya. Kekuatan pertempurannya terus berkembang dan sangat cepat, kekuatan pertempurannya dalam bentuk Super Saiyan mencapai 150 juta seperti di karya aslinya. Kemudian, setelah mengirim Bulma dan Gohan ke bumi, Goku menggunakan pesawat luar angkasa untuk pergi ke tempat bernama planet Yardrat sendirian. Semuanya dikembalikan ke lintasan aslinya.
Berdasarkan perhitungan ini, Trunks dari dunia lain akan tiba di bumi dalam waktu sekitar 1,5 tahun. Hanya saja di dunia ini, apakah Trunks akan datang atau tidak, masih belum pasti, dan kalaupun dia datang, dari mana datangnya Trunks ini? Alam semesta paralel lain, atau masa depan yang sebenarnya? Catatan penulis, Trunks tiba setelah 1 tahun 260 hari setelah kejadian di planet Namek. Bab 475, Pelatihan di Planet Dewa Penghancur. Hari-hari damai itu seperti air mengalir. Waktu berlalu seperti anak panah dan tahun-tahun berlalu seperti pasir. Setelah tinggal di planet Hongshan selama sekitar setengah tahun, si ayah menyesuaikan kondisi fisiknya hingga mencapai puncaknya. Suatu hari, dia mengirim anak-anaknya ke rumah Adri dan kemudian memanggil Siling dan Miers. Keadaan Super Saiyan 3 saya telah stabil. Sekarang kita harus pergi ke planet Dewa Penghancur untuk berlatih, si ayah mengutarakan pikirannya. Memang benar, kita harus pergi. Siling dan Miers mengangguk mengiyakan. Keduanya juga mengalami hambatan dalam beberapa tahun terakhir. Sangat sulit bagi mereka untuk berkembang di tahap Super Saiyan 2. Bagi mereka, mengejar Super Saiyan 3 tidak ada artinya. Lebih baik mereka meningkatkan level kehidupan mereka selanjutnya. Setelah mendapat ajaran dari Whis, mereka mulai fokus pada pelatihan individu. Formulir, mailing, tidak muncul selama bertahun-tahun. Jika Siling dan Miers bergabung menjadi mailing saat ini, kekuatan pertempuran mereka mungkin sudah berada di atas Super Saiyan 3 milik si ayah. Baik itu Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, atau Super Saiyan 3, yang penting adalah mereka termasuk dalam level Super Saiyan. Tidak ada alasan untuk tidak menganggap Super Saiyan 2 dan Super Saiyan 3 sebagai perpanjangan dari Super Saiyan 1. Mereka semua melakukan overdrive tubuh pada tingkat kehidupan yang sama dengan Super Saiyan. Perbedaannya terletak pada tingkat stres berbeda yang harus mereka tanggung dan seberapa besar kekuatan yang mereka peroleh. Namun pada intinya tidak ada perbedaan. Jadi, secara teori, Super Saiyan 1 atau 2 bisa langsung maju ke Dewa Super Saiyan, sama seperti seorang Saiyan bisa maju ke Dewa Saiyan. Namun semakin dalam akumulasinya, semakin kuat kekuatan Dewa Super Saiyan. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Kalau begitu, saya akan segera menghubungi Whis agar dia bisa bersiap. Si ayah tersenyum dan mengeluarkan time ring untuk menghubungi Whis. Setelah semuanya siap, si ayah menggunakan transmisi instan untuk bergegas ke planet Dewa Penghancur. Yang disebut mobil ringan dan jalan yang familiar, dia telah pergi ke planet Dewa Penghancur berkali-kali, jadi dia tidak membutuhkan Whis untuk memimpin jalannya. Planet Dewa Penghancur. Di langit biru, lusinan bintang berputar mengelilingi planet ilahi di pusatnya secara teratur. Hari-hari seperti itu telah berlangsung selamanya. Di tengahnya, pohon dewa yang megah menjulang tinggi ke langit, dan orang akan merasa terkejut tidak peduli berapa kali mereka melihatnya. Di padang rumput hijau di samping danau, Whis berdiri di sana dengan santai, jarinya bergerak di kehampaan. Posisi lusinan bintang di langit mulai berubah, meninggalkan sebuah bintang kosong. Tunggu sebentar, biar aku sesuaikan posisi planetnya sebelum aku datang mencarimu, kata Whis serius setelah melihat si ayah dan yang lainnya. Oke, mengetahui Whis sedang bekerja, si ayah dan yang lainnya menunggu dengan sabar. 5-6 menit kemudian, Whis menyelesaikan pekerjaannya dan berjalan mendekat. Ini adalah penyesuaian penting untuk planet Dewa Penghancur, jika tidak, planet-planet yang bergerak dalam jalurnya dalam waktu lama pada akhirnya akan menyimpang dari orbitnya. Terlebih lagi, dengan campur tangan virus sama yang tidak disadari, jika tidak ada yang menyesuaikannya, segalanya akan menjadi sangat merepotkan. Setelah jeda, Whis melihat ke arah si ayah dan melanjutkan, saya telah melihat penampilan Anda di planet Namek. Datang mencari saya menunjukkan bahwa Anda sekarang memahami keadaan tingkat kehidupan. Ini sangat bagus. Si ayah mengangguk setuju. Transformasi Super Saiyan telah mencapai tahap Super Saiyan 3, itu pada dasarnya telah mencapai puncaknya. Jika saya ingin terus menjadi lebih kuat, saya hanya dapat meningkatkan kekuatan pertempuran saya dalam keadaan normal. Tapi, terus memperbanyaknya sudah tidak ada gunanya lagi. Tubuh manusia tidak dapat menahannya. Jadi, kecuali belenggunya dipatahkan, tingkatkan dimensi makhluk hidup, lanjut Whis dari sana. Si ayah memandang Whis dengan tenang. Tubuh manusia memiliki batas ketahanan yang ditentukan oleh hukum alam semesta. Sama seperti level God of Destruction. Apakah Dewa Kehancuran tidak terkalahkan? Belum tentu. Setidaknya dia merasa bahwa setelah mencapai Dewa Super Saiyan, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk menandingi Dewa Penghancur Virus, dan kekuatan pertempurannya bahkan mungkin melampaui virus. Tapi, mustahil mengalahkan Dewa Penghancur Virus. Hal ini bukan karena disparitas kekuatan, namun karena hukum. Karena God of Destruction telah memahami kekuatan, Energy of Destruction. Itu adalah kekuatan magis yang diberikan oleh alam semesta. Di Universe 7, tidak ada makhluk hidup yang bisa lepas dari teknik, Energy of Destruction, virus. Bahkan jika kekuatan pertempuran seseorang berada di atas virus, itu tetap mustahil. Karena orang yang berurusan dengan mereka bukan lagi virus, melainkan hukum seluruh alam semesta. Kecuali seseorang bisa membunuh virus sebelum dia menggunakan Energy of Destruction, mereka pastilah yang mati. Saat ini, si ayah telah mencapai puncak manusia. Selanjutnya, dia harus berjalan di jalur pelatihan dewa dan membawa kekuatan Super Saiyan 3 untuk langsung menerobos uji coba menciptakan bintang dewa. Ini adalah rencana yang telah ditetapkannya.
Whis mengangguk sambil tersenyum, menunjuk ke kehampaan, dan memanggil bintang Dewa Pencipta. Itu adalah bola besar seperti lubang hitam. Jika dihitung, totalnya ada ribuan lantai. Setiap lantai memiliki efek berbeda, dan jika semua uji coba di 1000 lantai dilewati, dia akan berada di level God of Destruction Virus. Ayo pergi. Biarkan saya melihat berapa banyak yang bisa Anda lewati kali ini. Whis mengangkat telapak tangannya, dan angin sepoi-sepoi mengirim ketiga orang itu ke pintu masuk bintang Dewa Pencipta. Melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal pada Whis, mereka bertiga bergegas masuk dan memasuki lantai pertama Creating God Star. Kemudian, mereka melanjutkan ke atas dan menerobos ke lantai 140 dari Creating God Star. Disinilah Siling dan Miers sebelumnya berhenti, tapi sekarang, mereka bisa terus maju. Mulai sekarang, kamu harus memahaminya dengan cermat. Jangan terburu-buru, kata Siaya kepada Siling dan Miers, lalu dia pergi sendirian. Siling dan Miers tersenyum dan melihat punggung Siaya, dan mereka mulai berjalan menuju lantai 141, yang belum pernah mereka masuki sebelumnya, jadi mereka tidak maju dengan cepat. Setiap lantai 100 dari Creating God Star adalah panggung besar. Setiap lapisan setelah lapisan ke-100 memiliki perbedaan besar. Kekuatan misterius membuka tingkat kehidupan dan membuat seluruh alam semesta mengakuinya. Dragon Ball World, kami di planet ini, Raja Neraka, Kai, Kai Agung, Kai tertinggi, masing-masing dari mereka harus menanggung aturan alam semesta. Kekuatan mereka berbeda-beda dan tingkat kehidupan mereka berbeda-beda. Jika level sebelum lantai 100 berada pada level kami, maka setelah lantai 100 berada pada level Raja Neraka, dan setelah lantai 200 berada pada level Kai. Di lantai 210, Siaya kembali memasuki area perbukitan, dan gravitasi aneh menekan tubuhnya. Siaya mengguncang tubuhnya dan mengabaikan gravitasi kecil ini, hanya kekuatan aneh yang menyelimuti udara yang masih menahan sarafnya, membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah kunjungan singkat dan adaptasi, Siaya berubah menjadi full power Super Saiyan 2, dan kemudian dia dengan mudah berjalan ke lantai yang lebih tinggi. Sepanjang jalan, Siaya tidak merasakan tekanan apapun saat dia bergegas ke atas, dan mempertahankan kekuatan penuh Super Saiyan 2 dalam kondisi normal. Di bawah pengaruh kekuatan misterius bintang Dewa Pencipta, alam Super Saiyan 2 berasimilasi ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Bab 476, Keadaan Tertinggi. Mencapai lantai 300 dari bintang penciptaan adalah titik balik lainnya. Tekanan pada Siaya tiba-tiba melonjak. Ini adalah kekuatan level Super Saiyan 3, dan level dewa yang sesuai adalah Grand Kai. Sampai lantai 1000, itu seharusnya setingkat dengan Grand Kai. Tapi, penting untuk dicatat bahwa bintang Dewa Pencipta digunakan untuk melatih dewa penghancur, jadi kekuatan yang dibutuhkan harus jauh melebihi kekuatan dewa lainnya. Jika dewa seperti Grand Kai memasuki lantai 300, dia mungkin langsung hancur menjadi pasta daging. Kini, Super Saiyan 2 miliknya mulai kehilangan keunggulannya, dan hingga lantai 330, akan sulit untuk mengambil satu langkah pun hanya dengan kekuatan-kekuatan penuh Super Saiyan 2. Sepertinya aku harus menggunakan kekuatan penuhku, gumam Siaya sambil tersenyum tipis sebelum berubah menjadi wujud Super Saiyan 3 miliknya. Engah, cahaya keemasan cemerlang bersinar, dan rambut Siaya tumbuh lebih panjang, mencapai di bawah pinggangnya. Dahinya yang menonjol membuatnya tampak garang dan mengintimidasi. Saat kekuatan Super Saiyan 3 miliknya dilepaskan, kekuatan dalam lingkungan spasial segera menghilang, dan Siaya akhirnya bisa berdiri kokoh di lantai 330. Setelah menarik napas panjang, Siaya mengamati aliran energi di tubuhnya dan menganalisis kondisinya saat ini dari konsumsi energi, lalu dia menghela nafas. Meskipun Super Saiyan 3 dapat menahan kekuatan aneh yang merasuki bintang Dewa Pencipta, itu hanya dapat bertahan selama 5 menit. 5 menit kemudian, tubuh Siaya tidak dapat menahan beban berat, dan Super Saiyan 3 disingkirkan. Kemudian, Siaya duduk bersila di atas lempengan batu datar dan perlahan memulihkan kekuatannya, dan setelah 30 menit, dia berubah kembali menjadi Super Saiyan 3. Karena keunikan Creating God Star, Siaya, selama transformasi, dapat dengan jelas merasakan kemampuan menahan tubuhnya yang menjadi sedikit lebih kuat. Apakah ini karena level tubuhku meningkat? Siaya berpikir sendiri sambil tersenyum. Tujuan awal dari menciptakan bintang dewa adalah untuk melatih seorang dewa. Tentu saja, semakin lama seseorang berada di dalamnya, semakin besar manfaatnya bagi tubuhnya, sehingga transformasinya berlangsung lebih lama dari yang terakhir kali. Kemudian, Siaya perlahan menerima baptisan fluktuasi bintang dewa. Dengan setiap riak memasuki tubuhnya, semua selnya tampak meregang, bernapas dengan rakus. Waktu berlalu dengan cepat, dan 1 tahun berlalu dengan cepat. Creating God Star, lantai 350, di atas danau hijau. Lingkungan di setiap lantai Creating God Star berbeda. Ada daerah kebakaran, perbukitan, gletser kutub, dan lautan luas. Siaya telah berdiri tepat di atas danau selama lebih dari 10 hari. Saat ini, dia masih berambut pirang dan bermata hijau, dengan rambut panjang tergerai hingga pinggang. Dia berada dalam wujud Super Saiyan 3, tapi tidak terlalu tirani dan lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Biasa dan anggun, kembali ke keadaan aslinya. Jika transformasi Super Saiyan 3 Siaya sebelumnya adalah tirani, kasar, dan tanpa disadari tidak terkendali, wujudnya saat ini tenang dan tanpa beban. Tidak ada perasaan kacau karena kelebihan kekuasaan. Tampaknya seluruh kekuatannya kini telah terkontrol dengan sempurna.
Siaya membuka matanya, memperlihatkan pupil hijau yang sangat tenang dan berkilau. Seluruh tubuhnya mewujudkan alam. Jantungnya bergerak bebas seperti angin yang berkibar, menghadap ke seluruh daratan. Super Saiyan 3 hanya bisa dianggap sebagai burst form. Masih ada keadaan stabil. Sudut mulut Siaya melengkung membentuk senyuman bahagia. Ini adalah bidang yang selalu dia kejar. Bagaimanapun, kekuatan Super Saiyan 3 tidak stabil, yang memberikan beban besar pada tubuh. Di Universe 6, malaikat kecil khusus sudah menyebutkan masalah ini, jadi jawaban Siaya adalah menyerap kekuatan Super Saiyan 3 dan memasuki Ultimate State. Ini adalah keadaan tertinggi yang dicapai Gohan dalam karya aslinya, dengan bantuan Kai tertinggi yang lama. Siaya menyebutnya, keadaan tertinggi. Keadaan ideal harus sepenuhnya menyerap kekuatan Super Saiyan 3 dan mengerahkan kekuatannya yang kuat dalam bentuk keadaan normal. Seolah-olah Siaya telah menyadari sesuatu, senyuman tersungging di sudut mulutnya, dan dia menutup matanya dengan konsentrasi. Suara mendesing, angin sepoi-sepoi bertiup, dan rambut pirangnya, yang mencapai pinggangnya, memendek dengan cepat, saat warnanya menjadi gelap. Siaya menutup matanya, dan ketika dia membukanya lagi, matanya sekarang menjadi hitam. Aura emas di sekujur tubuhnya telah menghilang. Rambut hitam dan pupil hitam, seperti dalam keadaan normal, tapi seberkas rambut ada di depan keningnya. Bentuk Super Saiyan telah memudar. Setelah memeriksa dirinya sendiri, Siaya berseru kagum, saya bahkan lebih kuat daripada saat saya berubah menjadi Super Saiyan 3 sebelumnya. Itu adalah kekuatan puncak yang luar biasa dan tiada taranya. Siaya dapat merasakan bahwa itu lebih besar dari bentuk Super Saiyan 3 sebelumnya. Di masa lalu, itu adalah letusan kekuatan, seperti mengambang di kehampaan atau bulan di dalam air, penuh dengan bagian luar yang kosong yang dapat menghilang kapan saja. Namun sekarang, itu adalah kekuatan sejati yang menjadi miliknya. Gelembung. Dia melambaikan tangannya, dan kemampuan ruang waktu tersapu, mengaduk danau hijau saat riak muncul. Ini adalah kekuatanku dalam keadaan normal. Siaya tersenyum. Tubuhnya dengan lembut terangkat ke udara, dan dia melayang dengan mulus melintasi danau dan mendarat di pantai. Ekspresi wajahnya santai dan acuh tak acuh. Energi di tubuhnya melonjak dan sangat besar, tetapi tidak ada yang keluar. Dia menyadari bahwa ini adalah keadaan yang benar-benar baru, yang berbeda dari Super Saiyan tingkat kasar. Itu jelas merupakan tingkat tertinggi yang lebih tinggi. Keadaan tertinggi, hampir kembali ke keadaan alaminya, tidak ada kebocoran energi, dan di atasnya, ada keadaan, dewa, yang mengesankan dan tertinggi. Setelah menentukan kondisinya, Siaya sangat senang. Pada titik ini, tujuannya datang ke planet dewa penghancur pada dasarnya telah tercapai. Siaya mencobanya, dan ketika dia menggunakan kekuatannya dalam Ultimate State, itu hampir tidak menyebabkan kerusakan pada tubuhnya, dan itu hanya menghabiskan sedikit kekuatan fisik dan energi. Jika dia mau, dia bisa terus bertarung dalam kondisi ini untuk waktu yang lama. Daya tahannya meningkat pesat, yang akan menjadi mimpi buruk bagi musuhnya. Dan dia juga menemukan bahwa bahkan dalam keadaan tertinggi, dia dapat berubah menjadi Super Saiyan, kekuatannya akan sedikit meningkat, dan karenanya, dia akan menghabiskan banyak energi. Ini formulir meledak. Ini sangat cocok dengan keadaan tertinggi. Sebulan kemudian, meskipun perubahan waktu tidak dapat dirasakan di dalam bintang Dewa Pencipta, Siaya masih mencatat waktunya dengan akurat. Lebih dari setahun telah berlalu sejak mereka memasuki bintang Dewa Pencipta. Selama ini, Siling dan Miers juga bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan pertempuran mereka. Dengan bantuan Creating God Star, kemajuannya memuaskan. Lantai 305, benua lautan awan yang kabur. Lebih dari setahun, kita kurang lebih telah mencapai kemacetan, kata Siling sambil melihat awan dan kabut yang kabur. Miers, yang melayang di langit, mengangguk. Di jalur pelatihan, perlu untuk bergantian antara relaksasi dan keseriusan, dan itu tidak serta-merta membawa hasil yang baik jika bersikeras secara keras kepala. Sebaliknya, mudah sekali mendapat serangan balasan. Siling dan Miers mengetahui hal ini dengan baik, jadi mereka tidak memaksakannya. Mereka jauh di belakang Siaya, dan setelah pelatihan bertahun-tahun, mereka telah mencapai 20 miliar kekuatan pertempuran. Sebenarnya mereka sudah berada di level Super Saiyan 3, namun entah kenapa, mereka belum bisa bertransformasi menjadi Super Saiyan 3. Itu mungkin menjadi alasan untuk melangkah ke jalur ketuhanan. Selain itu, mereka menemukan bahwa setelah berlatih hingga mencapai level mereka, efek teknik penggabungan planet Metamor telah sangat berkurang. Mereka punya perasaan bahwa meskipun mereka bergabung dengan Mei Ling sekarang, mungkin mereka hanya bisa terikat dengan Siaya saat ini. Yang pernah dikatakan bahwa apakah itu anting potara atau teknik fusi, akan ada batas jika mengandalkan kekuatan luar atau suatu keterampilan. Setelah mencapai batasnya, mereka tidak dapat terus tumbuh lebih kuat. Tak disangka, apa yang diucapkannya menjadi kenyataan. Langit-langit, teknik fusi bahkan lebih rendah dari yang diharapkan. Wah, cahaya dingin menembus awan, dan sosok Siaya muncul di samping Siling dan Miers. Dia, secara alami, memeluk pinggang ramping kedua wanita itu. Ayo pergi, kita harus pergi. Siaya, penampilanmu. Siling memperhatikan perbedaan pada Siaya, dan memandangnya dari atas ke bawah. Siaya tertawa keras dan menceritakan situasinya tanpa menyembunyikan apapun, ini terobosan terbaru saya. Saya telah menyerap kekuatan Super Saiyan dan memasuki keadaan tertinggi.
Bab 477, sekali lagi pergi ke planet Yardrat. Menyerap kekuatan Super Saiyan dan memasuki keadaan tertinggi, memungkinkan Siaya dapat menggunakan kekuatan Super Saiyan dalam keadaan normal. Luar biasa sekali. Siling dan Miers tercengang saat mendengar ini. Siaya, kamu tidak perlu berubah menjadi Super Saiyan sekarang, namun kamu masih memiliki kekuatan yang sangat besar. Miers bertanya dengan suara gemetar. Ya, saya menyebut keadaan ini sebagai keadaan tertinggi, dan tentu saja, saya masih bisa berubah menjadi Super Saiyan, tetapi kekuatan saya akan serupa dengan keadaan tertinggi. Ultimate State setara dengan menyalakan kekuatan Super Saiyan 3 setiap saat. Warna rambut dan pupilnya akan tetap seperti pada keadaan normal, namun esensinya sebenarnya sedikit berbeda dari keadaan normal. Tidak hanya akan meningkatkan waktu transformasi dan mengurangi konsumsi energi, namun kekuatan yang dihasilkannya juga akan menjadi lebih kuat. Perlu diketahui bahwa setelah menghilangkan beban dan konsumsi transformasi Super Saiyan, akan ada lebih banyak kekuatan dan semangat yang tersisa untuk bertempur. Hebat, kamu seharusnya sangat dekat dengan Tuhan, sekarang, kan? Seru Miers sambil menatap Siaya dengan takjub. Gelombang kebanggaan tiba-tiba menyapu dirinya, dan bibir halusnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung membentuk senyuman manis. Dewa, yang dia sebutkan, tentu saja, adalah Dewa Super Saiyan, bukan dewa biasa. Siaya tersenyum dan mengangguk. Meskipun saya masih sangat jauh darinya, jika yang Anda maksud adalah jika saya semakin dekat, saya memang semakin dekat. Siaya tidak melebih-lebihkan. Dia hanya menjawab pertanyaan itu. Di atas keadaan tertinggi adalah Dewa Super Saiyan. Hal ini cukup jelas. Namun, penghalang besar memisahkan kedua level, dan masih menjadi misteri apakah Siaya bisa menembusnya atau tidak. Ayo kembali. Siling dan Miers mengangguk, dan mereka bertiga melayang ke atas dan melaju seperti kilatan cahaya, menembus kabut tebal. Mereka menuju pintu keluar dan terbang keluar dari bintang Dewa Pencipta dalam sekejap mata. Di luar, Whis berdiri diam lama di samping tunggul pohon, menggunakan bola kristal untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ketika dia melihat Siaya dan yang lainnya terbang, dia memutuskan komunikasi dan melihat ke arah Siaya. Matanya yang selama ini tenang tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Namun segera setelah itu, dia kembali tenang dan terkekeh. Keadaanmu ini sungguh mendalam. Mungkin tidak banyak orang di Universe 7 yang menjadi lawan Anda sekarang. Siaya dengan rendah hati berkata, wah, kamu terlalu memujiku. Aku masih sangat kekurangan. Universe 7 tidak dianggap kuat di multiverse, dan tidak mungkin ada orang yang lebih kuat dari Siaya. Selain itu, meskipun kekuatan Siaya tidak ada duanya di alam semesta 7, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan. Bagaimanapun, alam semesta telah ada bertahun-tahun, airnya tidak sejernih yang terlihat di permukaan. Ambil contoh aliansi perdagangan semesta. Kekuatan ini sangat kuat. Ngomong-ngomong, ada kabar dari Kai tertinggi waktu, demonisasi Frieza memang dilakukan oleh orang-orang dari alam iblis, dan konspirasi di dalamnya masih dalam penyelidikan. Tentu saja, itu mereka. Siaya menganggukkan kepalanya seperti yang diharapkannya. Dia benar-benar muak dengan orang-orang ini. Yang tetap tenang seperti biasanya. Seolah tidak ada yang bisa membuat ekspresinya berubah. Kekuatan orang-orang alam iblis tidak dapat diprediksi, dan mereka seringkali menciptakan kekacauan. Keberadaan mereka tidak diketahui, dan sulit mendapatkan informasi apapun tentang mereka. Whis tidak pernah terlalu memperhatikan Towa dan Mira dari alam iblis. Sekalipun alam semesta hancur, malaikat seperti dia tidak akan dirugikan, meski sedikit pun. Meski begitu, lalat di alam iblis terus-menerus berdengung, dan itu mulai mengganggu. Kami hanya bisa menunggu mereka mengungkapkan diri mereka. Kemampuan ruang waktunya sangat aneh sehingga bahkan Siaya tidak dapat mengatakan bahwa dia telah sepenuhnya menguasainya, dan bahkan lebih mustahil lagi untuk memburu pengontrol ruang waktu yang serupa. Karakter Siaya sedemikian rupa sehingga selama mereka tidak memprovokasi dia akan membiarkannya. Hal-hal yang mengkhawatirkan ini sebaiknya diserahkan kepada orang lain. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Whis, Siaya meninggalkan planet Dewa Penghancur bersama Siling dan Miers. Seluruh planet Dewa tiba-tiba menjadi sunyi. Dengan senyuman tenang di wajahnya, Whis melihat ke tempat di mana Siaya dan yang lainnya pergi dan mengangguk sedikit, lalu dia menggenggam tongkat kerajaan dan mulai berpatroli lagi. Planet Yardrat. Udara lembab terasa sedikit dingin. Setelah kembali ke planet Hongshan bersama Siling dan Miers, Siaya mengadakan pertemuan singkat dengan teman dan keluarganya, dan hanya beberapa hari kemudian, Siaya berangkat ke planet Yardrat sekali lagi. Ini karena dia tahu Trunks dari ruang waktu lain akan datang dalam beberapa hari. Namun begitu banyak hal di dunia ini yang telah diubah olehnya, jadi dia bertanya-tanya apakah Trunks benar-benar akan datang. Dia harus datang, ruang waktu lain tidak berubah, gumam Siaya dalam hatinya. Siaya percaya bahwa masa depan ruang waktu ini ada pada dirinya dan para ahli di planet Hongshan. Mungkin tidak akan ada perubahan besar, tapi belum bisa dipastikan untuk multiverse lainnya. Dari apa yang dia ketahui, saat ini ada 3 multiverse, dunia jalur utama, yang seharusnya terus berkembang sebelum Siaya menyeberang, dunia saat ini, yang terpecah setelah Siaya tiba, dan dunia prajurit emas, yang tidak memiliki legenda Super Saiyan karena Bardock tidak melakukan perjalanan waktu karena campur tangan Siaya. Dari 3 multiverse, Siaya paling akrab dengan dunia tempat dia berada sekarang dan dunia Golden Warrior. Dunia jalur utama lainnya sebenarnya adalah dunia Trunks.
Kecuali legenda Super Saiyan, pada dasarnya sama dengan dunia prajurit emas. Sebenarnya, berbicara tentang dunia jalur utama, ada sesuatu yang menarik. Itulah alur cerita bola naga. Jika berkembang seperti setelah Frieza Saga, Dragon Ball World utama yang sebenarnya atau yang sah seharusnya membuat Goku mati karena sakit dan android membunuh semua prajurit Dragon Ball. Ini adalah jalur utama sebenarnya. Kemudian, Trunks melakukan perjalanan melintasi waktu dengan bantuan Bulma dan mengubah garis waktu, menciptakan dunia alur cerita android saga yang familiar. Artinya, jika tidak ada Trunks yang melakukan perjalanan melintasi waktu, mustahil dunia alur cerita akan lahir, dan dunia bencana future Trunks akan lebih diutamakan daripada dunia alur cerita. Catatan penulis, faktanya, alasan sebenarnya lahirnya dunia alur cerita adalah perjalanan sel melintasi waktu. Jika Trunks datang ke dunia Siaya, itu berarti dunia alur cerita android saga di dunia aslinya telah menghilang. Bagaimanapun, perjalanan waktu ke dunia yang sudah ada tidak akan menciptakan dunia baru. Itu hanya dianggap berpindah-pindah antar alam semesta paralel, dan satu-satunya cara agar alam semesta paralel lahir adalah dengan mengubah garis waktu. Trunks masa depan tidak pergi ke dunia alur cerita yang seharusnya dia datangi, melainkan tiba di dunia tempat Siaya berada. Bukankah itu yang menyebabkan hilangnya alur cerita dunia android saga yang seharusnya muncul? Tapi setelah berpikir panjang, ada prasyaratnya, Trunks benar-benar akan datang, jika tidak, itu berarti dunia Siaya dan dunia utama Trunks tidak ada hubungannya satu sama lain. Planet Yardrat, hutan batu. Tempat yang pernah dikunjungi Siaya. Berjalan ke istana bawah tanah yang diukir dengan teknik rahasia planet Yardrat, dikelilingi oleh patung relief yang familiar, Siaya tidak lama melihatnya, sebaliknya, dia terus melangkah lebih dalam, dan tak lama kemudian, dia melihat Goku duduk bersila di tanah di sudut istana bawah tanah, berpikir keras. Kakarot, bagaimana pelajaranmu? Siaya diam-diam muncul di depan Goku. Mengapa kamu di sini? Saat Goku tiba-tiba mendengar seseorang memanggil namanya, dia membuka matanya dan bingung melihat Siaya. Dengan ekspresi tertekan, dia berkata, teknik rahasia planet Yardrat sangat sulit. Saya membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk mempelajari transmisi instan. Anda sudah mempelajari transmisi instan. Cukup, ayo kembali ke bumi. Siaya terkekeh. Oke, Goku mengangguk gembira karena dia tidak terlalu tertarik pada teknik rahasia lagi. Teknik rahasia planet Yardrat membutuhkan kekuatan mental yang sangat tinggi. Goku sudah pusing karena menatap patung relief tersebut sepanjang hari. Tiba-tiba, sebuah suara tua berbicara, dan seorang pria parubaya yang mengenakan kostum planet Yardrat datang, mata cian sucinya menatap ke arah Siaya. Dibandingkan beberapa dekade lalu, Yardratian ini tidak banyak berubah. Raja Saiyan, ini kedua kalinya Anda datang ke planet Yardrat. Hehe, sudah lama tidak bertemu, Yardratian yang misterius, kata Siaya dengan suara acuh tak acuh. Yardratian mengamati Siaya dalam-dalam dan berkata dengan suara serak, ras Saiyan benar-benar menjadi lebih kuat di bawah kepemimpinan Anda. Itu bagus. Setidaknya ketika menghadapi krisis di masa depan, akan ada pejuang yang lebih kuat. Krisis di masa depan. Siaya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tanpa sadar mengangkat alisnya. Yardratian ini aneh, mungkin dia sudah meramalkan sesuatu. Bab 478, Anak Muda dari Masa Depan. Mereka berhenti di depan sebuah patung relief besar. Relief-relief tersebut menunjukkan proses perkembangan peradaban Yardratian dari zaman dahulu hingga saat ini, dari lemah menjadi kuat. Bertani, berburu, sedikit demi sedikit mereka keluar dari ketidaktahuan purba. Tiba-tiba, Siaya menyadari bahwa salah satu mural itu familiar. Setelah diperiksa lebih dekat, itu diukir dengan senron emas yang zigzag dan menjulang tinggi. Ada nyala api yang berkobar di permukaannya, dan memberikan perasaan menakjubkan, sederhana, dan mendalam. Siaya mengerutkan kening. Dia telah melihat gambar ini beberapa dekade yang lalu, tetapi melihatnya sekarang, api emas senron sangat familiar. Bukankah itu terlihat seperti Golden Flame Senron yang dia buat? Bagaimana Golden Flame Senron yang dia ciptakan muncul di mural Yardratian? Mural apa ini? Itu dicatat oleh nenek moyang saya pada zaman dahulu. Kami tidak jelas tentang arti spesifiknya. Sepertinya itu ada hubungannya dengan Dewa Naga Sama yang legendaris. Dewa Naga Zalama, ya, setelah mengatakan itu, Yardratian itu tidak berbicara lagi. Ketika berbicara tentang topik dewa tertinggi, dia ingin berbicara sesedikit mungkin. Siaya melamun dan terus melihat Senron di mural sebelum tersenyum. Semua penampakan planet Yardrat memang aneh, tapi apa hubungannya dengan dia? Mengangguk ke arah Yardratian, Siaya dan Goku segera meluncurkan transmisi instan dan kembali ke bumi. Hampir satu demi satu, mereka muncul di kota barat. Goku dan Bulma juga memiliki rumah di kota barat, yang merupakan tempat tinggal mereka sebenarnya. Rumah di Gunung Palsu hanya untuk kenyamanan pelatihan Goku. Datang ke bumi lagi dan berjalan di sepanjang jalan kota barat, Siaya jelas merasakan atmosfer bumi telah berubah. Tidak hanya acara-acara yang ditayangkan di TV, tetapi juga poster-poster yang diiklankan di jalan-jalan dan gang-gang yang sebagian besar berkaitan dengan pencaksilat. Tentu saja, bukan hanya dekorasi luarnya yang berubah, tetapi juga peradaban batin dan konotasinya. Setelah mengalami krisis berturut-turut dan invasi alien, penduduk bumi akhirnya belajar untuk terus berusaha menjadi lebih kuat dan mengembangkan dunia seni bela diri ke tingkat tertentu. Saat ini, mempelajari pencaksilat sudah menjadi tren dan status pencaksilat sebanding dengan ilmuwan ternama.
Di villa tidak jauh dari rumah Dr. Brief. Vegeta sedang berlatih di mesin gravitasi yang sangat besar. Di ruangan yang remang-remang, cahayanya berubah menjadi warna merah. Vegeta mengenakan pakaian latihan sambil terengah-engah sambil menahan serangan robot laser. Boom, 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 seluruh ruang pelatihan terus bergetar saat robot-robot itu dihancurkan berkeping-keping oleh Vegeta dan bagian-bagiannya tersebar di tanah. Mematikan saklar mesin gravitasi, Vegeta berjalan keluar dengan handuk tergantung di lehernya. Dengan ruang latihan seperti ini, kekuatan saya bisa terus meningkat dan suatu saat saya bisa melampaui Kakarot. Mata tajam Vegeta bersinar terang. Setelah memahami bagaimana Goku menjadi lebih kuat, Vegeta mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan kemudian berlatih mesin gravitasi siang dan malam tanpa istirahat dengan kemauan yang kuat. Sebagai seorang jenius, meski ia tahu bahwa tergesa-gesa tidak membawa kesuksesan, namun karena ia terus menambah kekuatan, hal itu membuatnya tak mau berhenti. Ya, saat dia melanjutkan pelatihan, cepat atau lambat dia akan melampaui Kakarot. Dia percaya bahwa gelar Super Saiyan terkuat pada akhirnya akan menjadi miliknya. Untuk saat ini, dia secara otomatis mengabaikan para Saiyan di planet Hongshan, terutama Xiaya, yang merupakan Super Saiyan yang kuat seperti di legenda. Setelah masuk kamar mandi untuk membilas dengan air dingin sebentar, Vegeta keluar dengan suasana hati yang baik. Mungkin tinggal di bumi juga merupakan pilihan yang baik, asalkan wanita menyebalkan itu tidak ada di sana. Hei, Vegeta, kamu mengacaukan ruang pelatihan lagi. Tahukah Anda bahwa ruang pelatihan ini dikembangkan oleh ayah saya dan orang Veidaya? Sulit untuk memperbaikinya jika rusak. Tide, yang memiliki rambut pirang panjang, meletakkan tangannya di pinggul di depan Vegeta dengan perasaan tidak puas. Dia hanya mengenakan piyama tipis, jadi tubuhnya yang halus, seperti seorang gadis muda, terlihat jelas oleh Vegeta. Wanita yang tidak tahu malu. Vegeta menoleh dengan marah. Celana ketat terkikik, dan melingkarkan tubuhnya di lengan Vegeta dengan penuh minat, sehingga seluruh tubuhnya menempel padanya. Hei, Vegeta, apakah kamu malu? Kakak perempuan belum kehilangan pesonanya dari sebelumnya. Mengatakan itu, entah dari mana, dia mengeluarkan banyak foto yang menguning. Lihat, Vegeta, betapa nakalnya kamu saat masih kecil. Bajingan, kenapa kamu masih memiliki foto-foto ini? Vegeta mengarahkan jarinya yang gemetar ke wanita gila itu dan mengambil foto itu dari tangannya. Hei, ini koleksiku dulu. Jangan robek. Vegeta mendengus dengan ekspresi tidak menyenangkan, mengepalkan foto di tangannya, dan dengan pancaran energi, langsung membakarnya menjadi abu. Foto-foto ini adalah sejarah kelamnya, merekam momen-momen memalukan di masa mudanya. Bagaimana dia bisa tinggal di bumi jika mereka ada? Tides menyaksikan dengan tatapan tercengang dan menghentakkan kakinya. Tiba-tiba dia menyipitkan matanya sambil tersenyum sambil melambaikan kabel data. Saya punya cadangan foto-foto ini, tidak masalah meskipun kamu membakarnya. Dia berjalan pergi sambil terkikik setelah dia selesai berbicara. Dia benar-benar mencari masalah. Vegeta melihat punggung Tides yang mundur dengan marah. Dia diam-diam menatap sebentar dan kemudian membanting pintu kamarnya. Waktu berlalu dan Goku terus berlatih setelah kembali ke bumi. Xiaya juga tinggal di bumi dan menunggu dengan tenang kedatangan Trunks, namun beberapa hari telah berlalu dan Trunks masih belum juga tiba. Kalau dipikir-pikir, sudah hampir waktunya. Kenapa dia belum datang? Mungkinkah Trunks tidak akan datang ke dunia ini? Xiaya berbaring dengan tenang di balkon villa di kota pulau kecil, berjemur di bawah hangatnya sinar matahari. Itu tidak dingin atau panas dan hanya nyaman. Biasanya, lebih mudah untuk datang ke dunia yang sudah ada dibandingkan ke multiverse baru yang telah terpisah dari garis waktunya. Kemampuan alam semesta untuk memperbaiki diri menyiratkan bahwa, secara umum, penghindaran perilaku ini secara alami harus dilakukan melalui cara-cara tertentu, sehingga munculnya dunia baru dalam jumlah yang sedikit. Jika Trunks tidak datang, berarti dunia tempat dia tinggal tidak ada hubungannya dengan multiverse lainnya. Pada saat yang sama, ini berarti, selain dunia utama Trunks, dunia alur cerita Android Saga akan muncul. Tapi Xiaya mengamati situasi di luar multiverse. Saat ini, hanya ada 3 dunia multiverse dan belum ada dunia multiverse keempat yang muncul. Tiba-tiba, fluktuasi ruang waktu yang aneh muncul di bumi. Di saat yang hampir bersamaan, Xiaya merasakan fluktuasi itu. Xiaya membersihkan debu dari tanah dan berdiri. Dengan penuh minat, dia berkata, akhirnya sampai di sini. Aku ingin tahu apakah itu Trunks. Sekaligus belahan bumi selatan, Kepulauan Selatan. Kepulauan bagian selatan yang ke segala penjuru dikelilingi oleh laut, memiliki letak geografis yang sangat baik, bagaikan bintang-bintang yang menghiasi lautan biru. Tempat ini mengalami musim semi sepanjang tahun, jadi sejuk dan menyenangkan. Kondisi alamnya lebih unggul dan kepulauan ini subur dan subur serta ditumbuhi pepohonan. Ada beberapa tunas di dahan, dan aura kehidupan pun melonjak. Di puncak gunung sebuah pulau besar, mesin waktu yang diukir dengan simbol kapsul Hoi Poi tiba-tiba muncul di udara. Setelah mendarat perlahan, seorang anak laki-laki berambut ungu tiba-tiba muncul. Melihat pemandangan yang benar-benar berbeda dari kesan yang ada di benaknya, sedikit rasa iri muncul di mata anak laki-laki itu. Dunia aslinya telah mengalami pertempuran skala besar dan kecil terus-menerus dan bukan lagi tempat yang indah. Rambut ungunya bergoyang mengikuti angin saat anak laki-laki itu melayang ke langit dan dengan cepat terbang menuju arah tertentu.
Bab 479, Batang yang bingung. Anak muda itu adalah Trunks dari masa depan, atau sebenarnya, Trunks dari alam semesta paralel lain. Di dunianya, semua pejuang telah mati dan yang tersisa hanyalah keputusasaan apokaliptik. Di sana, seni bela diri telah menurun total, terutama setelah Gohan yang selama ini berlatih sendiri mati di tangan android, sehingga tidak ada ahli di bumi yang bisa menahan kedua iblis tersebut. Selama ini, dia hanya bisa meraba-raba sendiri saat berlatih, sehingga kemajuannya sangat lambat. Meskipun dia juga menjadi Super Saiyan, dia belum pernah menjadi lawan yang setara dengan android. Seringkali, ibunya menghela nafas dengan emosi, jika Goku masih hidup, android tidak akan merajalela. Trunks tidak tahu orang seperti apa Goku itu, sampai-sampai ibunya selalu membicarakannya, dan mengapa dia tidak bisa melupakannya, karena dia belum pernah melihat Goku. Pada saat dia lahir, Goku sudah meninggal karena penyakit jantung. Tapi pasti ada sesuatu yang istimewa dari orang yang sangat dipercaya ibu itu. Ini adalah tujuan perjalanannya. Menurut ibunya, selama Trunks bisa mencari Goku di sini dan memberinya obat khusus untuk penyakit jantung akibat virus, lalu memberitahunya apa yang akan terjadi di masa depan mungkin akan menjadi lebih baik. Trunks terbang dengan cepat dengan pedang besar di punggungnya. Melihat suasana damai dan bahagia di sini, dia tidak bisa tidak membandingkannya dengan dunia yang menyedihkan dan putus asa dalam ingatannya. Melihat perbandingannya, wajah tampannya menunjukkan kesedihan. Saya harus menemukan Tuan Goku secepat mungkin dan memberitahunya tentang bencana di masa depan. Tragedi ini benar-benar tidak bisa dibiarkan terjadi lagi. Pikiran ini terus mendesaknya, tetapi dia tidak tahu bahwa ini bukanlah bumi yang dia kenal. Di atas bukit yang menguning dan kering, Trunks sedang duduk di atas tebing batu yang retak sambil memeluk kakinya. Angin sepoi-sepoi membuat rambutnya bergoyang, membuat hatinya tenang, hal yang sangat jarang terjadi. Dia membuka arloji saku dan melihat waktu. Waktu kemunculan musuh semakin dekat. Trunks dalam hati berpikir, menurut perkataan ibu, setengah jam lagi, Frieza dan ayahnya akan datang ke bumi dan tiba di tempat ini. Menurut sejarah, Frieza dan ayahnya, Raja Dingin, akan mendarat di bumi beberapa menit sebelum Goku. Akan terjadi krisis di bumi saat itu, namun karena kesombongan Frieza, dia ingin membunuh teman dan keluarga Goku di hadapannya dan dia menunggu kedatangan Goku. Hasil selanjutnya sudah jelas dengan sendirinya. Frieza dan ayahnya King Cold sama-sama kalah. Beberapa menit sebelum kembalinya Tuan Goku adalah waktu paling berbahaya bagi bumi. Tapi kali ini saya di sini, dan tidak akan membiarkan pertempuran sengit terjadi di bumi. Trunks memeluk kakinya dan berpikir dengan tenang. Saat dia mengalami saat-saat damai yang langka di bumi, dia semakin ingin menghargainya. Dia dikelilingi oleh perang sepanjang waktu sejak dia lahir hingga dia dewasa, dan tidak pernah mengalami kedamaian seperti itu. Saya pasti tidak akan membiarkan orang-orang jahat itu menghancurkan perdamaian di bumi, Trunks bersumpah dengan tegas. Namun, setelah setengah jam, Frieza dan yang lainnya tidak muncul, dan mata anak muda itu menunjukkan keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Menurut sejarah, Frieza seharusnya sudah sampai di bumi, dan teman dekat ibu juga belum muncul. Apakah sejarah berubah karena kedatanganku? Untuk sesaat, Trunks bingung, dan dia merasakan perasaan aneh. Kemajuan sejarah sepertinya terhenti. Namun secara logika, hal ini tidak mungkin terjadi. Dia baru saja tiba, dan efek kupu-kupu seharusnya tidak berdampak pada sejarah sebelumnya. Terlebih lagi, setelah dia datang ke ruang waktu ini, dia tidak melakukan apapun sama sekali, jadi seharusnya tidak ada yang disebut efek kupu-kupu. Setelah menunggu beberapa menit dan memastikan bahwa tidak ada tanda-tanda aura Frieza, Trunks berdiri tidak tahu harus berbuat apa, dan menatap langit biru. Dia terbang dan menghilang di kejauhan. Apapun yang terjadi, aku akan mencari ibu dulu. Trunks tidak tahu mengapa sejarah berubah dan dia tidak punya cara untuk menemukan alasannya. Dia hanya dapat menemukan ibunya, Bulma, terlebih dahulu, dan kemudian mengumpulkan para pejuang kuat yang dia bicarakan dan menyatukan mereka untuk melawan android yang jahat dan menakutkan. Terbang menuju kota barat, ia melewati sungai, gletser, dan pegunungan dan tiba di sisi barat bumi. Saat ini, hutan lebat dan terbuka muncul di depannya, dan di bawahnya ada kota berukuran sedang. Bangunan setengah bola tersebar di seluruh kota. Berbeda dengan gedung-gedung bertingkat besar dan jalan layang di kota-kota lain, kota ini sangat sederhana, dengan hanya beberapa jalan utama, dan selebihnya merupakan arena seni bela diri luar ruangan. Ada sesuatu yang salah. Ini sudah menuju ke tanah suci Korin. Bagaimana kota modern seperti itu bisa muncul? Trunks bingung, tersiksa dan panik di dalam hatinya. Mungkinkah karena aku, dunia berubah begitu banyak? Mendarat di jalan utama kota, ia melihat para pejalan kaki yang membawa tas dan poster bergegas ke satu arah. Mungkin ada acara. Batang bergumam. Dia merasakan sakit kepala datang. Apa yang terjadi di dunia ini? Hal pertama yang dia butuhkan sekarang adalah menemukan ibunya dan kemudian menghubungi para pejuang di bumi. Hanya ketika dia memahami perubahan di bumi ini dia dapat memberitahu mereka tentang masa depan. Tunggu, sekarang sejarah sudah berubah. Apakah android akan tetap muncul di dunia ini? Sama seperti sebelumnya ketika Frieza dan ayahnya seharusnya muncul seperti di sejarah, mereka tidak mendarat di bumi sebagaimana mestinya. Trunks tiba-tiba mendapat sebuah pemikiran, dan pemikiran ini terus menyebar begitu muncul, berkembang menjadi dunia ideal dalam pikirannya. Jika dunia seperti itu ada, alangkah baiknya. Sambil menggelengkan kepalanya dengan marah,
Trunks menepuk wajahnya untuk menghilangkan khayalan ini. Saat ini bukan waktunya untuk memikirkannya, dia harus mencari tahu dulu apa yang terjadi di sini. Hei, anak muda, apakah kamu juga di sini untuk berpartisipasi dalam pemilihan tantangan Menara Korin? Seorang pemuda yang relatif tegap menarik tangannya. Apa? Trunks bertanya, bingung. Seleksi tantangan Korin Tower, apa itu? Mungkinkah itu suatu peristiwa di dunia ini? Ibu tidak memberitahunya tentang hal itu. Setelah hari kiamat tiba, banyak hal yang terkubur pada waktunya, tapi dia belum mendengar tentang seleksi apapun yang diperlukan untuk menantang Menara Korin. Di dunia aslinya, Menara Korin dihancurkan sejak dini. Namun bahkan di masa damai, keberadaan Menara Korin selalu tidak jelas. Selain beredar di dunia persilatan, pihak luar juga belum mengetahui keberadaan Korin Tower, namun sepertinya semua yang di sini mengetahuinya, apalagi ada semacam seleksi. Semuanya sangat berbeda dari ingatannya. Kamu tidak tahu, pemuda itu merasa hal itu tidak dapat dibayangkan. Kota seni bela diri telah berdiri selama beberapa tahun. Setiap tahun, banyak sekali ahli yang lulus ujian. Saya mendengar bahwa baru-baru ini beberapa seniman bela diri berhasil menantang Menara Korin baru-baru ini. Sekarang mereka menerima bimbingan dari Immortal Korin, kata pemuda itu sambil menunjukkan ekspresi iri. Sayangnya, untuk mendapatkan kualifikasi tantangan ini, seseorang harus mencapai kekuatan 200J. Aku masih kurang sedikit. Trunks tidak tahu bagaimana dia pergi, karena pikirannya sedikit membengkak. Apa itu kota seni bela diri? Apakah keberadaan Menara Korin sudah menjadi rahasia umum? Dan berapa kekuatan 200J? Apa satuan pengukuran J? Semuanya membuat Trunks merasa asing dan ketakutan. Dia meninggalkan kota seni bela diri sambil terbakar kecemasan dan tiba di depan Menara Korin dengan ekspresi bingung. Dia menyaksikan titik-titik hitam itu merangkak di Menara Korin dengan susah payah, bersimbah keringat, dan sesekali melihat orang-orang jatuh dari ketinggian di langit. Berbeda, sungguh berbeda. Apakah dunia ini masih seperti yang ibu bicarakan? Bab 480, Sejarah yang sangat berbeda. Oh iya, kata ibu, Immortal Korin tinggal di Menara Korin. Jika saya menemukannya, saya mungkin mengetahui apa yang terjadi. Memikirkan hal ini, Trunks bergegas menuju Menara Korin. Mengikuti hutan lebat, dia mendekati Menara Korin dan kemudian berputar 90 derajat untuk terbang di sepanjang menara sebelum melanjutkan perjalanan, menciptakan kilatan putih. Ledakan, suara terobosan di udara terdengar. Seperti pita tipis, dia melesat melintasi langit, menimbulkan angin puyuh yang dahsyat, dan gelombang yang mengikutinya berputar ke atas, membuat orang-orang yang berjuang untuk mendaki Menara Korin bergoyang dan merasa tercengang. Ini, apakah seseorang baru saja terbang? Itu adalah seni melayang langit. Ya Tuhan, ada ahli seperti itu. Berbicara dengan suara rendah, semua ahli yang menantang Menara Korin memandang punggung Trunks dengan kekaguman dan rasa hormat. Di bumi, para ahli dihormati karena mereka adalah pejuang yang melindungi perdamaian bumi. Sebagai seniman bela diri, mereka tahu bahwa hasil latihan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Tidak ada jalan pintas. Semua ahli, bahkan Tuan Goku dan Tuan Krilin, telah melalui pelatihan yang sulit dan menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Di puncak Menara Korin, Korin sedang melatih seniman bela diri bumi. Jika bakat umum bagus, mereka bisa menyelesaikan pelatihannya dalam 3 atau 4 tahun. Seniman bela diri angkatan pertama telah lulus penilaiannya dan kembali ke tanah untuk terus menjelajahi jalur seni bela diri mereka sendiri. Setan, seriuslah. Saat ini, kamu memiliki keterampilan terburuk. Korin mengangkat tongkatnya dan menyapukannya, sehingga gagang tongkat itu mengenai lutut setan. Setan berguling-guling di tanah kesakitan. Korin memperhatikan tanpa berkata-kata, dan pergi untuk melatih yang lain. Kali ini, Korin mengangkat alisnya, rupanya dia merasakan sesuatu. Tak lama kemudian, dia melihat seorang pemuda berjaket biru dan membawa pedang panjang di punggungnya muncul di hadapannya. Korin dengan hati-hati mengukur Trunks, yang tiba-tiba muncul, dan memperhatikan logo di lengannya, yang merupakan logo Capsule Corporation. Ia memiliki beberapa lingkaran konsentris. Anak laki-laki ini memiliki ki yang sangat kuat. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Oh, rambut ungu muda. Apakah dia anggota keluarga Bulma? Saat Korin mengukurnya, Trunks juga melihat ke arah Korin. Dia adalah Korin abadi. Ternyata itu seekor kucing. Dunia ini telah memberinya begitu banyak kejutan sehingga Trunks segera menjadi tenang. Immortal Korin, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi di bumi dalam beberapa tahun terakhir? Apa? Tolong beritahu saya apa yang terjadi di bumi. Bumi? Kenapa budaya seni bela diri bumi menjadi begitu makmur? Trunks tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat, jadi dia mencoba bertanya pada Korin. Kamu bahkan tidak mengetahui hal ini. Lupakan saja, mengingat kemampuanmu tidak buruk, aku akan memberitahumu. Korin bertanya-tanya mengapa orang di depannya tidak mengetahui apa yang terjadi di bumi. Biasanya, hal ini harus diketahui semua orang. Namun pihak lain memiliki ki yang kuat, dan dia tidak terlihat seperti orang jahat, jadi dia menceritakan kepadanya peristiwa besar yang terjadi di bumi dari awal hingga akhir. Terutama invasi Lizardman, pendirian kota seni bela diri, dan invasi berikutnya ke Cui serta kehancuran Frieza Corp. Dia menjelaskan semuanya dengan rinci. Setelah mendengarkan Korin, Trunks mengerutkan kening. Ini berbeda, sangat berbeda. Semua peristiwa ini tidak sesuai dengan sejarah yang dia ketahui.
Dalam sejarah yang diceritakan ibunya, tidak ada bencana besar dalam 5 tahun setelah turnamen seni bela diri dunia ke-23. Tapi tempat ini mengalami invasi dari manusia kadal, seni bela diri dipublikasikan di mana-mana, kota seni bela diri didirikan, dan kemudian invasi Cui dan kedatangan Frieza Corp. Bagaimana dengan orang saya? Bagaimana dengan kakak laki-laki Tuan Goku, Raditz? Dan, ayahnya, Vegeta, tidak ada. Semua hal ini tidak terjadi. Itu adalah dua dunia yang sangat berbeda. Hatinya berantakan. Dia belum pernah merasa begitu bingung sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang dan bertanya dengan suara serak, "Kalau begitu, Immortal Korin, apakah kamu pernah mendengar tentang Vegeta?" Trunks menatap Korin dengan tatapan penuh harap di matanya. Kata-kata Korin selanjutnya tidak mengecewakannya, "Vegeta. Saya kenal orang ini. Ketika Frieza Corp tiba di bumi, dia muncul bersama mereka. Tidak bisa mengatakan apakah dia jahat atau baik." "Ya, ayahnya masih di sini." Seolah-olah telah mengambil kesempatan terakhir, Trunks menghela nafas lega. Selama ayah masih di sini, makna keberadaannya tidak akan berubah. "Permisi, bolehkah saya bertanya di mana Vegeta berada?" "Oh, orang itu tinggal di kota barat." Korin memandang anak laki-laki itu dengan bingung, bertanya-tanya mengapa dia begitu bersemangat. "Ya, kota barat, rumahku ada di sana." Trunks berteriak dalam hatinya. Setelah mengambil napas pendek beberapa kali, Trunks menjadi sedikit tenang dan bertanya, "Immortal Korin, apakah kamu tahu cara menemukan Tuan Goku, Piccolo, Krillin, dan lainnya?" "Kamu mencarinya. Mereka tersebar di seluruh dunia. Dengan kemampuanmu, kamu seharusnya bisa merasakannya dengan Kimu." Trunks merasa malu. Jika dia bisa, dia pasti sudah menemukannya sejak lama, tetapi masalahnya adalah dia tidak mengenal Ki mereka. Terlebih lagi aura mereka biasanya tertahan, jadi dia tidak bisa merasakannya. Korin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kekuatanmu jelas berada di atasku, tetapi kamu sangat tidak terbiasa dengan situasi di bumi. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu berasal. Anda terus terbang di atas menara Korin, dan Anda akan tiba di Lookout. Carilah kami yang tinggal di sana, mereka dapat menemukan Goku dan yang lainnya." "Ah, terima kasih banyak." Bersemangat, Trunks dengan cepat mengucapkan terima kasih, dan kemudian dengan cemas terbang menuju ketinggian yang lebih tinggi. Dari mana asal pemuda ini? Dia sangat mirip Bulma, tapi dia sama sekali tidak mengenal bumi. Korin menggelengkan kepalanya dengan tes dan menoleh ke belakang dan melihat setan bermalas-malasan di samping. Dia mengangkat kelopak matanya dan memarahi dengan marah, "Setan, idiot, jika kamu terus seperti ini, aku akan segera menjatuhkanmu." Alam surgawi yang luas. Uap air sekecil apapun tidak bisa naik ke sini. Sebuah bangunan dengan garis merah terang melayang di langit yang luas. Di alun-alun yang luas dan kosong, dua baris pohon diam tersusun rapi. Beberapa bangunan berbentuk kerucut berlapis emas didirikan di salah satu sudut lookout. Mereka luar biasa dan cemerlang. "Ini adalah lookout tempat kami tinggal." Di samping koridor panjang yang berkelok-kelok, Cici, dalam kostum kami, melayang bersila di udara 2 atau 3 meter di atas tanah, rambut hitamnya tertiup angin dan rok putihnya menjuntai ke bawah. Tiba-tiba, Cici membuka matanya. Merasakan aura kuat mendekat, dia berdiri dan berjalan ke tepi lookout. Tidak lama setelah itu, sesosok tubuh berwarna biru keluar dari bawah awan. Itu adalah seorang pria muda dengan rambut ungu muda, dan mata kebiruannya bersinar dengan kilau kristal. Itu adalah Trunks yang terbang dari menara Korin. Melihat pemuda berambut ungu itu, Cici sedikit mengernyit. Pemuda itu sangat mirip dengan Bulma yang dikenalnya. "Apa hubunganmu dengan Bulma?" Cici bertanya dengan sungguh-sungguh, suaranya yang dingin membawa keagungan dewa. "Bibi Cici, kenapa kamu ada di lookout?" Trunks berseru kaget. Orang di lookout ternyata adalah ibu kakak laki-laki Gohan dan istri Tuan Goku, Cici. "Tapi, kenapa dia ada di lookout? Saya adalah kami di bumi, mengapa saya tidak bisa berada di lookout?" "Anak muda, siapa kamu? Seorang ahli yang kuat seperti Anda, mengapa saya belum pernah melihat Anda sebelumnya?" Cici menatap Trunks dan bertanya. "Bibi Cici, apakah kami dari bumi?" Trunks bergumam pada dirinya sendiri. Sulit baginya untuk menerimanya untuk sementara waktu. Tiba-tiba, dia melihat dengan jelas pakaian dewa yang dikenakan Cici. Karakter, dewa, berwarna merah mencolok sangat mencolok. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.